Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan nama saya Nus Aris, biasa dipanggil nama Nus Argan juga. Saya dari suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, Seksi Yankes atau Pelayanan Kesehatan di tim standarisasi mutu. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan tentang indikator nasional mutu atau INM khusus pada klinik. Kita akan berbagi atau sharing bagaimana cara pengisian INM klinik di website INM yaitu mutufasiankes.kemkes.go.id. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung kepada materinya ya. Oke, kita akan masuk terlebih dahulu ke website Mutu Pasienkes. Sudah tampak ya di layar. Eh, alamatnya adalah ini. Lalu kita login di login RS. Silakan masukkan akun atau email dan password teman-teman klinik masing-masing. Lalu kita login. Inilah tampilan dari dashboard atau halaman muka mutufasienkes.kemkes. Kita akan membahas satu-satu indikator yang ada di INM klinik. Seperti yang kita tahu bahwa ada 4 ya. Yang pertama adalah kepatuhan cuci tangan. Siapa yang harus patuh? Petugas kesehatan. Yang kedua, kepatuhan identifikasi pasien. Siapa yang harus patuh mengidentifikasi pasien? Yaitu petugas kesehatan. Yang ketiga, kepatuhan pemakaian APD. Siapa yang harus patuh memakai APD? Petugas kesehatan. Yang keempat adalah penilaian kepuasan pasien. Nah, kalau yang ini, yang menilai adalah pasien terhadap pelayanan yang diterima oleh pasien ke klinik, terhadap klinik kita. Begitu. Baik, kita mulai dari halaman paling atas. Di sini ada icon foto. Nah, di sini ada tulisan judul ya, ini nama kliniknya. Lalu di bawahnya ada nomor registrasi dan di bawahnya ada jenis vaskes. Pastikan bahwa yang tertulis adalah klinik, bukan tempat praktik mandiri. Karena ada juga yang error gitu ya sistemnya dan tertulis tempat praktik mandiri. Ini harus diselesaikan dulu. Silahkan lapor ke Sudin, nanti kami laporkan ke Kementerian Kesehatan. Lalu ada fitur ganti password. Jika mau ganti password, silahkan. Bisa diganti di fitur ganti password. Di kanannya ada sign out untuk keluar dari website secara keseluruhan. Baik, kita mulai. Di sebelah kiri ada garis 3. Kalau kita klik, maka akan bersembunyi ya fitur-fitur sebelah kiri. Kita munculkan terlebih dahulu. Lalu ada mode search. Kalau mau mencari, silakan langsung ketik kata kuncinya. Lalu ada dashboard. Dan dashboard adalah halaman ini ya. Ya. Lalu di bawahnya ada klinik. Nah, klinik ini nggak bisa diklik. Di bawahnya lagi ada IKP, insiden keselamatan pasien. Di bawahnya ada ganti password IKP dan permohonan riset, lalu masuk IKP. Nah, untuk sesi ini kita lewati IKP ini, kita akan fokus terhadap pengisian atau teknis cara mengisi INM. Ya. Lalu di bawahnya ada master, terus lalu di bawahnya lagi ada observer, hitung sampel slopin, Morgan, kontak kami, Q&A, dan seterusnya. Kita susur satu-satu, yaitu klik observer terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini adalah mencantumkan nama observer, yaitu siapa yang akan mengisi, siapa akan menilai, mengaudit, atau mengobservasi petugas kesehatan terhadap kepatuhan yang 3 tadi. Begitu. Silakan pilih, boleh tenaga kesehatan, boleh non tenaga kesehatan, yang pasti harus minimal pernah terpapar, baik itu pelatihan, workshop terkait INM ini. Oke, ini saya udah masukkan ya, kita hapus dulu ya, kita percobaan. Ya, kita klik nama observernya, taruhlah ini namanya Anwar. Lalu simpan. Saya contohkan satu.
Ya, ini boleh lebih dari satu ya, silahkan. Boleh. Lalu selanjutnya kita klik ke sampel Slovin. Nah, apa fungsinya sampel Slovin ini? Untuk menjawabnya, kita klik dulu, pilih indikator. Di pilih indikator ada dua, ada APD, ada identifikasi. Dan di kanannya ada populasi. Artinya, untuk menilai seberapa patuh petugas kesehatan terhadap APD, pemakaian APD, dan mengidentifikasi pasien. Jadi yang dimasukkan populasi di sini adalah total tenaga kesehatan yang ada di klinik. Karena di klinik saya ada 7, kita klik 7 gitu. Lalu klik hitung di kanan yang warna biru. Lalu di kolom hasil akan muncul otomatis. Di sini tetap angkanya 7 ya. Ini nggak bisa dirubah-rubah. Oke, lalu simpan. Simpan. Oke, nah akan muncul di bawah begitu. Ini kebetulan sudah saya set ya, dan tidak bisa diedit begitu. Di Aksi tidak ada fitur edit dan hapus begitu. Nah, eh, di APD yang tadi ada di nomor satu nih di sini. Bulan 4 jenis APD jumlah populasinya 7, sampelnya 7 akan muncul seperti itu. Gitu. Lalu selanjutnya kita pilih identifikasi karena samanya populasinya lalu kita hitung dan muncul di kolom hasil angka 7 juga. Nah, di nomor 2 di bawah muncul hasil dari simpan barusan. Identifikasi adalah 7 sampel. Lalu selesai untuk di halaman Slovit ini. Kita masuk ke hitung sampel Morgan. Sampel Morgan ini bertujuan untuk menghitung sampel eh, indikator kepuasan pasien. Nah, kata kuncinya adalah berapa jumlah pasien yang datang ke klinik kita di 3 bulan sebelumnya, yaitu di Januari, eh, Februari, Maret, ya karena ini April ya. Oke, nah saya mendapatkan angka 1.100. Maka saya akan cantumkan di sini 1.100. Klik 1.100 ya maksudnya. Oke, dalam 3 bulan itu. Nah, lalu di hasil ini akan muncul otomatis. Nah, muncullah angka 285. Ini mohon maaf karena sudah tersave sebelumnya, jadi tidak bisa diganti. Tapi eh, apa runtutannya akan demikian, akan muncul angka hasil dan nanti ada keluar fitur simpan, klik simpan. Nah, di bawah akan muncul KKP atau kepuasan pasien jumlah populasi 1.100, sampelnya 285. Nah, 285 ini artinya klinik pada bulan April, Mei, dan Juni harus meminta pendapat dari pasien sebanyak 285 terhadap kepuasan mereka akan kinerja pelayanan klinik kita. Intinya seperti itu. Ada 9 pertanyaan yang harus dijawab oleh pasien. Bisa sangat puas, bisa tidak puas. Itu ada di skala 1 sampai 4. 4 itu artinya sangat puas. Jumlah pertanyaannya seperti apa nanti kan kita akan bahas di bahasan selanjutnya. Begitu. Mungkin sampai ini dulu untuk halaman sampel. Begitu. Selanjutnya kita ke fitur, oh ya, mungkin ada pertanyaan kan indikator ada 4. Satu lagi keperluan kebersihan tangan yang diobservasi petugas kesehatan. Kok nggak ada hitung sampelnya? Nah, kalau kebersihan tangan itu bukan dari jumlah nakes, melainkan dari peluang atau bahasa Inggrisnya opportunity. Kita pakai istilah peluang aja ya, istilah bahasa Indonesia. Artinya begini, seberapa berapa banyak seharusnya saya cuci tangan sebagai nakes terhadap pasien yang ingin eh, diberikan pelayanan, contohnya pasien yang ketusuk paku di kakinya, gitu. Misalnya seharusnya itu 5 kali cuci tangan, tapi saya cuci tangannya 3 kali. Nah, peluangnya adalah 5,
Itu peluangnya 5, tapi saya melakukan hanya 3 kali. Begitu. Simulasi lebih detailnya nanti kita akan coba. Begitu. Oke, kita kembali ke fitur sebelah kiri. Kontak kami, kita lewat. Q&A, silahkan diklik. Siapa tahu ada jenis pertanyaan yang relevan buat mungkin ada kendala dari masing-masing klinik. Lalu kita ke bawah, ada judul indikator nasional mutu, ini nggak bisa diklik. Lalu ada petunjuk pengisian INM. Nah, ini berisi buku panduan. Kita klik aja dulu ya. Nah, ini adalah juknis ya, penunjuk teknis aplikasi INM. Silahkan dibaca. Lalu selanjutnya di bawah ada kirim laporan INM bulanan. Ini dipakai ketika 1 bulan full sudah bikin laporan baru klik fitur ini. Ketika belum, jangan dulu. Nanti setelah semua selesai di akhir bulan. Lalu di bawahnya ada kebersihan tangan ya. Oke, kita langsung praktik ke kita ngurut aja kali ya. Yang pertama dulu tadi ke APD dulu. Karena sudah dihitung sampelnya tadi ya. Kita klik, lalu klik input. Ya, kita pilih tanggal hari ini. Contohnya eh, kita pilih eh, observer yaitu Khairul Anwar, lalu pilih ruangan, lalu tindakan ya. Tadi kita simulasi pasien yang ketusuk jarum ya di ruang tindakan begitu. Nama petugasnya kita tulis Nurse Aris begitu. Nah, kalau yang ini simple. Nurse Aris ini memakai APD sesuai indikasi atau tidak, hanya 2 pilihan, ya atau tidak. Misalkan di ruang tindakan tersebut harus memakai eh, masker, handscoon, dan sepatu tertutup atau alas kaki tertutup. Nah, ketika saya memakai tiga-tiganya, maka saya dibilang ya, berarti lengkap. Tapi ketika ada satu yang tidak dipakai, contohnya masker, maka kliknya adalah tidak. Gitu. Kita simulasikan di sini yang tidak dulu ya. Yang tidak, klik tidak. Kita simpan. Oke. Nah, sekarang kita contoh satu lagi. Observasi masih lama. Ininya masih ruang tindakan. Misalkan ada dokter Agung. Nah, dokter Agung ini, eh, beliau juga di ruang tindakan, tetapi memakai semua. Contoh. Kita klik ya. Nanti kita lihat bedanya. Hasil tampilan hasilnya. Lalu simpan. Oke, nah akan muncul di bawah hasilnya. Oke, selesai menginput di tanggal ini ya, di tanggal 23. Jika ada lagi eh, tadi kan sampelnya 7 ya. Berarti ada 5 lagi nih yang belum eh, bisa diisi gitu di tanggal 23 gitu. Intinya adalah 7-7-nya harus tempat diukur eh, kepatuhannya selama sebulan itu. Kita lihat di fitur bawahnya, laporan penggunaan APD. Nah, pada tanggal 23 ada 2 orang, tapi 1 orang yang patuh begitu ya. Jadi hasilnya adalah 50%. Nah, berapa sih targetnya sebenarnya? Kita lihat lagi di chart. Nah, ini dia. Targetnya adalah harus 100%. Artinya ketujuh nakes di klinik saya harus semuanya memakai APD. Tapi karena tadi ya di simulasi ada 1 orang yang tidak memakai APD, maka capaiannya 50%. Artinya tidak mencapai target, begitu. Baik, kita lanjut ya. Kita ke kepatuhan identifikasi pasien. Kita klik, lalu kita input tanggal hari ini, pilih observer, Horul Anwar, petugasnya kita samakan dulu ya, Mas Aris. Nah, tadi di ruang tindakan, berarti ruang daruratan ya. Nah, Nurse Aris ini bertanya,
Bapak namanya siapa, lalu tanggal lahirnya tolong sebutkan. Nanya dua hal tersebut itu dikatakan sudah mengidentifikasi pasien, gitu. Tapi ketika hanya satu, berarti belum mengidentifikasi pasien. Gitu, harus dua minimal itu, nama dan tanggal lahir. Artinya kita klik dulu di ruang ke tindakan kewarganegaraan ya, lalu simpan ya. Simpan. Oke. Nah, contoh lagi di sini ada Dokter Agung deh ya, yang tadi, biar ada pembanding. Dokter Agung sama dibuat kedaruratan, tetapi beliau contoh tidak mengidentifikasi pasien langsung aja gitu, langsung ngomong, langsung tindakan begitu. Kita klik yang tidak, si observer mengetik tidak, ketik simpan. Oke, nah di bawah record, terus pertanyaannya berapa sih targetnya kayak tadi ya? Kalau APD 100%, berapa sih targetnya kalau em, kepatuhan identifikasi pasien? Kita langsung ke chart. Nah, ini dia. Pada bulan April sampai tanggal 23 jumlahnya ada dua, tapi yang melakukan identifikasi pasien satu orang, maka 50%. Targetnya sama ternyata 100%. Artinya harus selalu mengidentifikasi pasien eh, yang datang ke klinik kita. Oke, cukup untuk yang ini. Lanjut kita ke kebersihan tangan dulu. Kebersihan tangan, kita input. Dari atas ke bawah, kita pilih observernya, Farul Anwar, lalu ruang tindakan. Petugasnya yang dinilai adalah Nas Aris. Oke, tadi sempat disinggung di awal, kalau ini berbicara tentang peluang, bukan tentang sampel petugas kesehatan yang 7 orang itu bukan. Nah, pada simulasinya sama ya, masih sama pasien dengan ketusuk paku ya, begitu. Artinya berapa total saya harus cuci tangan untuk menangani pasien tersebut. Mas Aris eh, menangani pasien tersebut, begitu. Oke, pasiennya ceritanya datang, lalu em, sebelum sebelumnya memperkenalkan diri, menanyakan tadi identifikasi pasien. Nah, Mas Aris ini mau melihat kondisi di bawah telapak kakinya, begitu. Pasti akan pegang ya. Nah, harus cuci tangan dong di situ. Taruhlah Mas Aris cuci tangan. Nah, maka kita klik nama indikasinya berarti sebelum tindakan aseptik atau sebelum kontak dengan pengguna layanan. Yang nomor satu ya, kita klik. Nah, cuci tangannya Mas Aris ternyata tadi dengan sabun. Maka klik HW atau hand wash. Oke, klik. Setelah selesai melihat, oke, ternyata kedalamannya tidak dalam. Misalkan eh, 3 milimeter misalkan, jadi rendah gitu ya. Jadi nggak perlu ada penjahitan gitu. Jadi tinggal dibersihkan, lalu ditutup saja dengan perban begitu. Dan pakai terapi salep dan lain-lain gitu. Artinya di situ eh, pamit dulu untuk mempersiapkan alatnya ya. Nah, berarti kan sudah selesai megang nih. Artinya harus cuci tangan ya. Nah, berarti kita klik plus, lalu lalu klik di sini setelah kotak dengan pengguna layanan. Nah, di sini klik. Nah, kebetulan Mas Aris masih ingat nih cuci tangan dengan hand wash. Oke, setelah siap-siap di belakang, oke datang lagi, Pak mau ngasih pembersihan. Maka harus cuci tangan ya di situ ya. Nah, Mas Aris masih cuci tangan tuh di situ. Kita kasih plus lagi, lalu klik yang kontak, lalu hand wash. Nah, setelah selesai seluruhnya, maka pulang pamit, begitu sudah selesai, harusnya cuci tangan ya. Nah, tapi kita pakai simulasi, tidak nih ceritanya. Nah, itu maka kita klik setelah setelah kontrak, lalu di sini tidak dilakukan. Gitu. Kita klik simpan. Sudah selesai ya semuanya. Nah, di sini ada berapa peluang. Nah, di sini ada tulisannya. Paling kiri, peluang 1, 2, 3, 4. Artinya peluangnya total ada 4. Tetapi Nas Arif melakukannya hanya 3.
Itu ya, kita simpan. Di bawah ada hasilnya. Begitu. Dan selanjutnya kita lihat di eh, fitur di bawah centangan benar. Laporan, lalu langsung ke rekapitulasi aja ya. Rekapitulasi di tanggal hari ini. Uangnya ada 4, tapi Mas Aris melakukan hanya 3. Jadi capaiannya adalah 75%. Lalu kita lihat lagi ke bawah, chart. Nah, ini dia yang ada targetnya. Nah, target untuk cuci tangan adalah lebih dari atau sama dengan 85%. Sedangkan capaian hingga saat ini baru 75%. Artinya tidak mencapai target. Tuh. Oke. Selesai yang cuci tangan, kita selanjutnya ke kepuasan pasien. Klik kepuasan pasien, pilih ruangan, misalkan tadi pasiennya akan menilai kepuasan terhadap pelayanan Mas Aris gitu ya. Contohnya di ruangan tindakan. Nah, di sini nomor respondennya silahkan sesuaikan dengan boleh rekam medis, boleh coding tersendiri, bebas. Ada 001, ada 01, ada A.1, bebas. Kita simulasi dengan 001 aja biar simpel. Nah, di sini ada istilah U1 hingga U9, artinya adalah pertanyaan 1 sampai 9. Pertanyaan ini diambil dari eh, Peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2017 ya. Kalau tidak salah, kita buka. Nah, ini dia. Permen Pan-RB 14 tahun 2017, kita klik. Judulnya tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat atau SKM di unit penyelenggara pelayanan publik. Contohnya klinik sebagai pelayanan publik di bidang kesehatan gitu ya. Kayak kita download dulu. Lalu kita buka. U1 sampai U9 tadi adalah ada di pernyataan lampiran di Permenpan RB ini. Dan untuk bagian atasnya silakan dibaca. Kita langsung dulu ke bagian bawah. Jadi nanti rekan-rekan bikin pertanyaan sesuai dengan kuesioner dalam Menpan RB ini, boleh dalam bentuk kertas, boleh dalam bentuk Google Form yang memudahkan klinik dan memudahkan pasien untuk mengisi. Intinya itu. Oke, di halaman paling atas bisa kasih judul kuesioner kepuasan masyarakat terhadap klinik A, misalkan. Gitu juga boleh. Tanggalnya kapan, jamnya boleh silakan, boleh tidak, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, jenis layanan terima, misalkan di apa tadi tindakan ya, ruang tindakan. Misalkan. Lalu di bawahnya ini dia. Ada 9 pertanyaan yang menyangkut tentang kepuasan pelayanan publik. Yang pertama, bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan? Artinya persyaratannya yang di-highlight begitu. 1 atau A tidak sesuai, kurang sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Nah, kalau di pengisian website IMM tadi, itu adalah dipakai angka 1 sampai 4. 4 adalah angka yang paling mencerminkan sangat luas atau sangat sesuai. Di sini tulisannya sangat sesuai ya. Kayak gitu. Terus kita nomor 2. Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini? Artinya yang di-highlight adalah mudah tidak, kan gitu ya intinya. Nah, kalau angka 4 berarti sangat mudah. Si pasien mengisi angka 4 berarti menilai, oh sangat mudah saya mendapatkan layanan di sini. Kalau isi angka 1 berarti ya tidak mudah. Berarti artinya harus ada yang dievaluasi. Itu. Tadi tulisan ini boleh ya, duplikasikan terhadap tulisan di kertas, di print artinya gitu. Jadi di akhir pelayanan disebar, dikasih lalu ditulis tangan sama pasien atau langsung di Google Form yang sudah disediakan. Misalkan petugas admin di akhir layanan menanyakan langsung, terus adminnya yang melontarkan pernyataan langsung diisi seperti itu boleh juga kayak gitu. Atau pasiennya melalui HP masing-masing langsung isi di scan barcode misalkan langsung muncul ke Google Form pertanyaan ini
langsung mengisi, silahkan. Itu disesuaikan dengan local wisdom karakteristik pasien yang ada di wilayah klinik teman-teman sendiri. Gitu. Nah, ketika sudah terkumpul, maka ditumpahkan ke sini. Contoh, responden 001 ini kita simulasikan ngasih angka 4 ya, artinya puas. Gitu. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Oke, ini yang ujung, yang pertanyaan 9, kita kasih simulasinya angka 2 ya. 2. Gitu. Nah, di sini 9 itu tentang penanganan pengaduan pengguna layanan. Si responden menilai ada sih, tapi kurang berfungsi atau tidak berfungsi. Terus kita simulasikan seperti itu. Simpan, klik. Ini dia, muncul rekapannya di bawah. Kita lihat di fitur sebelah kiri biasa, kita klik chart. Berapa sih targetnya? Oke, di sini muncul. Ternyata untuk target kepuasan pasien adalah lebih dari 76,61. Ini ya IKN, bukan persen ya, segini nilainya angkanya. Dan sekarang didapatkan 94,35, artinya masih sesuai target, masih dibolehkan berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan menetapkan targetnya lebih dari atau sama dengan 76,61 gitu ya. Ya, gitu. Nah, kalau untuk puasan pasien ini dilaporkannya tadi sempat disinggung di awal di bulan Juni dan di Desember. Artinya eh, Januari sampai Maret kita kumpulin jumlah ya tadi ya populasi 1.100. Lalu didapatkan sampel 285. Nah, 285 itu harus 285 pasien itu harus didapatkan pendapat kepuasannya pada 3 bulan berikutnya. April, Mei, Juni. Dan didapatkanlah 285 yang sudah mengisi yang tadi, yang 9 pertanyaan tadi. Begitu. Nah, berikutnya adalah hitung lagi sampel di bulan Juli, Agustus, September. Jumlah totalnya berapa? Taruhlah 2.000 misalkan. Nah, lalu kita hitung lagi sampelnya, sekian angka muncul. Nah, maka di bulan Oktober, November, Desember mengerjakan yang jumlah sampel yang didapatkan di semester 2. Begitu. Jadi hanya 2 kali dalam setahun. Tidak sebulan sekali seperti indikator yang 3 tadi. APD, identifikasi pasien, dan cuci tangan. Kalau itu harus sebulan sekali. Oke, ketika ini sudah berada di akhir bulan, maka kita laporkan melalui sistem ini juga dengan cara ngeklik kirim laporan INM bulanan. Oke, kita pilih tahun dulu, lalu pilih bulannya bulan April, kita akan melaporkan bulan April, lalu cari. Oke, ini kenapa merah-merah? Karena kita belum memenuhi targetnya. Contoh nomor 1, kebersihan tangan. Kebersihan tangan kan tadi targetnya bukan sampel ya, tapi jumlah peluang. Minimalnya adalah 200 peluang. Saya yakin jika selama sebulan itu akan lebih dari 200 peluang. Kan petugas kesehatannya juga ada lebih dari 1 ya, gitu. Nah, taruhlah sudah di akhir bulan, tetapi ternyata capaiannya tidak mencapai 200 peluang. Maka harus ditulis analisis capaiannya. Analisis capaiannya berarti eh, capaian cuci tangan atau capaian kepatuhan kebersihan tangan di bulan April belum memenuhi target. Nah, alasannya kenapa? Ya mungkin bisa karena kurang pasien, mungkin jumlahnya tidak memenuhi misalnya. Seperti itu. Nah, rencana tindak lanjutnya seperti apa? Silakan ditulis. Begitu. Kalau misalnya karena eh, persentasenya tadi ya, yang harusnya kan 85%. Tidak tercapai itu karena itu ya misalnya. Bukan karena peluang ya, ini karena alasan kurang dari 85%. Misalkan 70
persen di akhir bulan April misalkan didapatkan. Analisis capaiannya tadi tidak memenuhi target. Nah, rencana tindak lanjutnya misalnya jika penyebabnya sarana prasarana tidak ada, misalkan sabunnya kurang banyak, misalkan berarti menyediakan fasilitas lebih cukup gitu, atau sehingga mencukupi. Kalau alasannya patuhan, berarti alasannya bisa atau rencana tindak lanjutnya bisa melakukan sosialisasi atau melakukan pengawasan lebih baik seperti itu. Begitupun untuk indikator lainnya. Ini masih merah karena eh, harusnya jumlah sampelnya 7 ya. Nah, sedangkan ini baru satu orang tadi ya, di satu orang. Dan seterusnya. Untuk kepuasan pelanggan, nah ini ada tulisan hanya dilaporkan untuk bulan Juni dan Desember. Oh, ini biarin aja ketika belum nyampe di Juni dan Desember. Lalu setelah dinilai oke, udah sesuai, maka klik kirim. Kirim. Itu akan langsung terhubung ke pusat ke Kementerian Kesehatan. Nah, ini untuk saat ini saya tidak klik kirim dulu. Kalau klik kirim sekarang, ya berarti akan tercatat tidak mencukupi target begitu. Oke, mungkin ini penjelasannya ya, INM. Kita review dulu. Tadi hitung sampel udah, penjelasan kepesertaan sudah, APD sudah, identifikasi pasien sudah, puasan pasien sudah ya. Baik, saya kira mungkin cukup untuk penjelasan yang sangat singkat ini. Saya kira tidak akan bisa langsung ya tanpa praktis atau tanpa berlatih. Dan mungkin ada pertanyaan, silahkan kita welcome Sudinkes, boleh datang langsung dengan mungkin memanfaatkan fitur aplikasi GoPax yang ada atau bisa ke WA Center yang sudah tersedia. Silahkan kita welcome selama di jam kerja kami insya Allah akan melayani semaksimal mungkin begitu. Mungkin cukup ya. Saya kira demikian penjelasan atau sharing yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan salah dalam berucap. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan teman-teman lancar, terutama dalam untuk peningkatan mutu melalui akreditasi klinik ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup. Bila ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.